Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan bersama dengan saudara semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, malam hari ini kami kembali datang kepadamu, memohon berkat-Mu supaya malam ini kami semua diperbarui oleh firman-Mu. Karena itu ya Allah, kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa-Mu sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, kita pujikan dulu dua bait pertama dan kedua dari Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Injil Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan malam hari ini dan yang melakukannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak semula Tuhan menciptakan manusia, tidak ada yang sama. Semua orang punya perbedaan masing-masing, punya kekhasan masing-masing, sehingga tidak ada orang yang sama persis, sekalipun mereka dikatakan kembar. Bahkan kembar Siam sekalipun ternyata juga beda. Nah, karena setiap orang punya perbedaan, maka setiap orang juga punya karunia masing-masing. Allah memberkati sesuai dengan kondisi seseorang. Ada yang diberi talenta 5, ada yang diberi talenta 2, ada yang diberi talenta 1. Mawa-mawa miturut kesagetan lan kemampuannya.
Nah, karena itulah saudara, maka kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17 jelas bahwa setiap orang punya karunia masing-masing. Ada yang diberi karunia untuk menyembuhkan, ada yang diberi karunia pendoa, ada yang diberi karunia bahasa roh, ada yang diberi karunia untuk menyampaikan firman, ada yang diberi karunia kekebalan tubuh sehingga walaupun digigit ular, minum racun, tetap kuat dan tidak akan mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memfungsikan karunia-karunia itu untuk rencananya. Sejak semula kita ini tubuh Kristus. Tubuh itu punya bagian masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai jari, ada yang berfungsi sebagai rambut, ada yang berfungsi sebagai kaki. Semuanya punya bagian masing-masing, semua punya tugas masing-masing, tetapi satu dengan yang lain saling terhubung, saling membutuhkan, saling merasakan, saling berempati, dan tetap harus menempel pada pokoknya, yakni Tuhan Yesus. Nah, dengan itu maka semuanya akan berfungsi indah. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Saya yakin setiap kita akan berperan dan berfungsi sesuai dengan berkat yang kita terima, talenta yang kita terima. Mungkin saudara berfungsi sebagai kaki yang bisa bekerja dengan cepat, melangkahkan kaki, berlari dengan kencang. Mungkin saudara berfungsi sebagai tangan yang bisa dengan kuat berpegangan, mempertahankan dan merangkuh. Mungkin saudara berfungsi sebagai kulit yang menghiasi tubuh dengan indah dan berfungsi untuk merasakan. Mungkin saudara berfungsi sebagai mata untuk melihat, menyaksikan karya Allah yang luar biasa. Namun semuanya itu akan menjadi harmoni manakala itu bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Di masyarakat Jawa itu kita mengenal gamelan. Gamelan itu seperangkat cukup banyak. Ada yang kendang, ada yang genter, ada yang gong besar, ada yang bende, ada yang canang. Semuanya punya fungsi masing-masing. Tetapi begitu itu dibunyikan, ditabuh sesuai dengan fungsinya, maka akan terjadi harmoni yang indah. Demikian juga kita semuanya punya tugas masing-masing. Kalau kita menjalankan fungsi dan tugas kita masing-masing dengan pas, maka itu akan menjadi harmoni yang luar biasa, yang indah. Dan tentu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya itu bisa menjadi harmoni yang indah? Ada beberapa hal syaratnya. Yang pertama, jangan kita iri satu dengan yang lain. Jangan kita merasa lebih hebat satu dengan yang lain. Kenapa kita tidak boleh iri? Tangan nggak bisa iri dengan kaki. Kaki juga nggak bisa iri dengan rambut. Nggak bisa. Karena memang punya Tuhan.
Dan demikian juga sebaliknya, rambut jangan merasa hebat dengan dari kaki atau dari anggota tubuh yang lain. Demikian juga kulit tidak akan bisa merasa hebat dengan anggota tubuh yang lain. Apa artinya kulit kalau tidak punya tulang? Apa artinya kulit kalau nggak ada saraf-saraf ya di sana? Ya bisa. Maka mari kita jangan iri, jangan merasa hebat, tetapi semuanya sama di hadapan Tuhan, punya fungsi masing-masing. Maka itu akan menjadi harmoni yang indah. Yang kedua, mari dengan rendah hati satu dengan yang lain menghargai. Jangan meremehkan, jangan menyepelekan, tapi satu dengan yang lain menghargai fungsi masing-masing. Jangan merasa hebat, tetapi bagaimana si A menghargai si B, bahwa si A tidak akan bisa indah tanpa kehadiran si B. Karena itulah maka mari dengan rendah hati kita menghargai satu dengan yang lain. Jangan merendahkan. Dan yang ketiga, mari satu dengan yang lain merasa saling membutuhkan. Kaki membutuhkan mata untuk bisa melangkah dengan baik. Mata membutuhkan kaki untuk bisa mencapai tujuan. Tapi semuanya itu membutuhkan otak, karena di sana digarap semua sensor itu supaya bisa dilakukan dengan pas dan penuh harmoni. Tetapi dari kepala sampai kaki, otak butuh Tuhan Yesus. Nah, karena itu kalau kita membutuhkan satu yang lain, yang utama adalah kita butuh Tuhan. Boleh dikatakan yang keempat ini, kita membutuhkan Tuhan, karena Tuhan sumber hidup kita, sumber berkat kita, sumber sukacita kita. Jangan lupakan Tuhan, jangan menyepelekan Tuhan, jangan merendahkan Tuhan, ya. Tapi mari kita memuliakan Tuhan, karena setiap kita membutuhkan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa malam hari ini, karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami butuh Engkau. Kami butuh satu dengan yang lain, kami menghargai satu yang lain, karena satu yang lain saling melengkapi dan saling menopang. Karunia satu dengan yang lain berbeda-beda, kasihnya menyatukan, menyelamatkan, dan mampukan kami untuk mewujudkan satu tubuh banyak anggota. Terima kasih Bapa, ampunkan kelemahan kami, dan di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri dengan bait ketiga dan keempat. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surgaku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar,
Yesus, penyertaan Allah Bapa, dan tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Sampai ketemu Jumat malam jam 7. Amin.